Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Kami akan menampilkan atau mempresentasikan proyek P5 kami, P5 kelas 8 yang pertama di kelas 8. Ya, temanya adalah berekayasa dan berteknologi membangun NKRI atau kita singkat BBM NKRI. Ya, judulnya adalah membangun bangsa lewat konten positif dan produk bermanfaat. Kami hanya berempat di tim kami. Ya, ada saya, Bu Mita, Bu Yamin, dan Pak Uber. Kami yang berempat ya. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, izinkan kami berpantun. Asik. Jalan-jalan ke pasar Kemis. Pulangnya bawa kartu remi. Bapak Ibu, duduklah yang manis. Wih, sudah main lagi. Manis. Untuk mendengarkan presentasi dari kami. Ya, mengapa kita mengambil judul ini? Ya, karena kita lihat anak-anak kita itu sudah punya gadget semua. 99,99% sudah punya gadget, baik HP maupun laptop atau tablet. Ya. Dan mereka menggunakan gadget mereka ya untuk mencari tugas sekolah atau berinteraksi dengan temannya lewat media sosial atau untuk belajar online. Seperti itu ya. Nah, tetapi penggunaan gadget ini belum tentu mereka manfaatkan secara positif, ya. Hanya demi mendapatkan like and subscribe dan pengikut yang banyak, maka mereka rela untuk mengedit wajah teman-temannya ataupun gurunya, ya, demi untuk dijadikan meme atau stiker WA. Mereka seperti itu. Kemudian kadang-kadang juga sering ditemukan hoax di media sosial mereka dan membuli bapak ibu gurunya atau teman-temannya atau membuat konten negatif seperti ini. Ya, ini salah satu konten-konten negatif yang beredar di YouTube. Ya, ada di sini ya, menghadang truk demi konten di medsos. Kemudian ada baru-baru ini ada anak-anak SD yang menyayat tangannya sendiri karena ngikut-ikut konten TikTok. Kemudian ada yang sengaja janjian untuk tawuran kemudian divideokan, ya. Dan kemudian ada yang sengaja ugal-ugalan di jalanan. Itulah perilaku remaja kita, ya. Nah, dengan latar belakang itu, maka tujuan proyek kita adalah yang pertama, memahami risiko yang ditimbulkan dari viralnya konten negatif. Kemudian menjadi agen perubahan yang dapat mengajak teman-temannya selalu membuat konten positif di media sosial. Yang ketiga, membuat konten positif yang inspiratif dan inovatif untuk dibagikan di media sosial. Yang keempat, mengidentifikasi beberapa produk bermanfaat yang dapat dibuat sendiri dengan biaya murah. 5. Menganalisis alat dan bahan yang digunakan untuk membuat produk bermanfaat dengan biaya murah. Dan yang terakhir adalah membuat produk sederhana yang bermanfaat dan berbiaya murah. Ya. Apa proyeknya? Proyek pertama, kami punya dua proyek. Proyek pertama yaitu konten positif di media sosial. Ya. Jadi nanti setiap kelompok siswa membuat suatu konten positif atau dua buah konten positif. Yang pertama adalah konten TikTok. Ya, temanya nanti tentang promosi kegiatan sekolah. Yang kedua, ya nanti ada jadi nanti video positifnya ada dua, ya. Satu bentuk video pendek yang dapat dipilih temanya, ya. Kemudian yang kedua, proyek yang kedua ada 3 proyek yang bisa dipilih oleh setiap kelas, yaitu ada ekoprint, pembangkit listrik tenaga kincir angin, dan komedi putar mini. Semua itu dari bahan-bahan yang sederhana. Nah, kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya mungkin tadi berbarengan dengan yang kelas 7, ya. Untuk yang minggu pertama 16 sampai 20, proyeknya seperti ini kegiatannya, ya. Ada nanti kita juga awal juga nanti ada merancang yel-yel kelompok, kemudian sosialisasi tema, diskusi kelompok tentang konten negatif, presentasi refleksi. Kedua, di hari kedua tentang konten positifnya.
Sama, presentasi dan refleksi. Hari yang ketiga, merancang. Nah, di sini kita mulai merancang produk konten digital, ya, konten TikTok, ya, konten TikTok. Nah, yang nanti akan diupload ke media sosial dan akan linknya juga akan dikirim ke, kita juga sudah menyiapkan GC, ya. Jadi linknya akan dikirim ke GC, ya. Konten TikToknya nanti terkait dengan promosi sekolah. Ya, hari Kamis kita membuat konten digital yang kedua, yaitu video pendek, ya, video pendek, dan nanti temanya berbeda. Ada 4 tema yang berbeda. Dan nanti yang kelima, hari Jumat, hari kelima, selebrasi konten. Selebrasinya di sini berbentuk nonton bareng. Nonton barengnya bisa di kelas atau bisa di aula. Mungkin bisa nanti kalau diizinkan bisa yang kelas 8 di aula nonton bareng. Yang ditonton adalah video karya siswa seluruh kelas 8, baik video TikTok ataupun video pendeknya. Itu di hari Jumat tanggal 20. Di hari yang proyek yang kedua, kita nanti mulai di tanggal 23. Ya, di sini, ya, tentang, nah di sini kita sudah anak itu sudah dibagi. Jadi nanti tiap kelas akan diundi. Siapa yang dapat kelas berapa yang dapat ekoprint, yang mendapat kincir angin, dan yang mendapat komedi putar mini. Nanti akan diundi. Misalnya 8A dapat ekoprint, 8B kincir angin, dan 8C yang komedi putar. Itu nanti proyeknya berbeda tiap kelas, Bapak Ibu. Jadi nanti peralatannya juga berbeda, dan nanti materi yang disampaikan juga berbeda. Seperti itu. Jadi tiap kelas itu ada perbedaan. Kami dari tim sudah menyiapkan materinya semua, ya. Nah, hari Selasa dan Rabu itu adalah saatnya kerja kelompok. Jadi 2 hari itu dibutuhkan kerja kelompok. Kerja kelompok hari Selasa dan Rabu, kemudian hari Kamisnya disimulasikan. Artinya produknya dites. Ya, produknya dites, ya, kemudian kalau ada masalah nanti bisa direvisi dan difinishing. Itu sekalian juga persiapkan selebrasi mungkin juga bersama kelas 7, ya, Bu Tres, ya. Mungkin gitu. Nah, nanti hari Jumatnya selebrasi bareng gitu, Bu Tres, ya. Nanti kita mohon izin untuk menyelipkan video-video buatan anak-anak di dalam nanti, jadi biar anak-anak tidak bosan nanti menampilkan lenong, ya Bu, ya. Jadi kita nanti akan selipkan video-video buatan anak-anak itu, dan juga ada pameran produk hasil karya siswa itu di hari terakhir tanggal 27. Gitu yang kegiatannya, ya. Nah, jadi itu adalah apa yang kita kegiatan kita, ya. Nah, sebelum slide presentasi ini berakhir, kita tutup juga dengan pantun. Hati senang wajah ceria, cakep, karena mau jalan sama pacar. Demikianlah Bapak Ibu yang bahagia. Doakan kami semoga proyeknya lancar. Amin. Kita saksikan dari kelompok 3. Oke, kasih tangan. Oke, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2.
Teman-teman, kita saksikan yel kelompok 4. 1, 2, 3. Kami ini kelompok 4 selalu pantang menyerah, bersama pasti bisa, pasti jaya. Kelompok 4 jaya, jaya, jaya. Oke, tepuk tangan semuanya. Selamat siang Pak Arif dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu aksi motor freestyle. Saya Cerisa Sandra. Saya Bina, Saya Rasya. saya Dana, Saya Lingkup. dan saya Rama. Apa judul konten yang baru saja disaksikan? Konten yang baru saja disaksikan adalah bahaya banget demi konten kelompok remaja melakukan freestyle di jalanan. 2. Ceritakan secara singkat video yang kalian saksikan. Ada sekelompok remaja melakukan aksi berbahaya yaitu melakukan freestyle atau melaju kencang di atas sepeda motor dengan berbagai gaya demi konten media sosial agar menarik perhatian di dunia maya. Aksi ini dilakukan pada pagi hari tanpa pengaman dan tanpa pengawasan ahli. Aksi ini dilakukan di jalan menuju Bandara Toraja, yaitu Sulawesi Selatan. 3. Apa motif dan tujuan dari konten tersebut? Tujuan dari konten aksi remaja tersebut adalah untuk mendapatkan banyak penggemar atau fans, menjadi trending di media sosial, dan ingin memperoleh like agar lebih dikenal di dunia maya, serta ingin memamerkan gerakan atau skill yang spektakuler dan kreatif dengan sepeda motor. Dampak negatifnya adalah dapat terjadi kecelakaan dan dapat merusak lingkungan karena terdapat polusi udara. Dampak positifnya menjadi viral dan meningkatkan keterampilan berkendara dan menjadi hiburan dan kasih serta mempromosikan semangat kebebasan dan kreativitas dalam olahraga. Apa pesan moral yang didapat dari konten tersebut? Pesan moral yang didapat dari konten tersebut adalah pentingnya berpikir sebelum bertindak dan mempertimbangkan konsekuensi dan tindakan kita. Akan lebih baik kepada kita apabila kita lebih berempati dan peduli terhadap kehidupan orang lain. Dengan melakukan hal negatif juga mengaruhi pentingnya pendewasaan. Sekian dari kelompok kami. Selamat siang, kami undur diri. Terima kasih.